Membuat mikir keras saya dengan Fadlizon ini. Iya, apa tidak tahu ya, Bung Fadlizon ini, kalau Pak Prabowo Subianto sudah menjadi menterinya Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah menjadi Menhan. Tetapi kenapa Fadlizon malah mencuit seolah-olah menyalahkan Pak Prabowo? Menurut Fadlizon, kapal Cina mempunyai niat jahat untuk menguasai zona ekonomi eksklusif di Natuna, dan seolah-olah pemerintah takluk. Sekarang kan pertanyaannya, Pak Prabowo kan sudah ada di pemerintahan Pak Jokowi. Ya menurut saya, ya cenderung menyalahkan Pak Prabowo lah selaku Kementerian Pertahanan di Republik Indonesia. Denny Siregar pun juga ikut mencuit, Pak Prabowo hello. Ini ditanyain Ma Fadlizon, cewek aja Pak hidungnya. Ya, menurut Denny Siregar seperti itu. Ya memang aneh sih, dikala Gerindra sudah menjadi koalisi dari pemerintahan, tetapi Fadlizon ya tetap nyinyir ke pemerintahan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Niatnya pengen salahkan Jokowi, malah Prabowo yang kena. DS cewek aja Pak. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon memperingatkan pemerintah soal meningkatnya kembali aktivitas kapal perang Cina di Laut Natuna Utara. Fadli menyebut Cina memiliki maksud jahat di Laut Natuna Utara, yakni mencaplok kedaulatan Republik Indonesia, khususnya di zona ekonomi eksklusif. Cina punya maksud jahat di Laut Cina Selatan, yaitu mengambil wilayah kedaulatan Republik Indonesia, cuit Fadli pada Jumat 17 September 2021. Lebih lanjut, Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini menyebut dalih Nine Dash Line yang tidak memiliki dasar menunjukkan Cina memiliki etikat tidak baik. Klaim Nine Dash Line yang tak berdasar menunjukkan etikat tak baik, ujarnya. Ia pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang saat ini terkesan takluk dengan terus memasukkan tenaga kerja asing TKA Cina ke Indonesia. Tapi kenapa pemerintah seolah takluk dan terus memasukkan TKA Cina di dalam negeri dengan leluasa, tegasnya. Sebelumnya dilaporkan sejumlah kapal perang Cina hilir mudik di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Seperti diketahui, terkait zona ekonomi eksklusif, PBB telah mengatur ketentuan melalui United Nations Convention of the Law of the Sea UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Kendati dalam aturan itu memang tidak diatur secara rinci ihwal aktivitas militer seperti yang kini terjadi akibat munculnya kapal-kapal milik Cina. Diketahui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead 140. Ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Inggris. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra, Susmi Dasko Ahmad. Dia menyebut kapal ini merupakan yang tercanggih dari kapal perang yang ada. Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang, ujar Dasko dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 18 September 2021. Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat, juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut. Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut, baik untuk misi antarjemput personel maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue. Dasko mengatakan kerjasama ini akan menciptakan ratusan kapal frigate. Dia yakin ada kapal itu akan membuat Cina takut berkeliaran di Indonesia. Kesepakatan Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL, produsen kapal laut Indonesia, untuk bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan frigate canggih ini, ujarnya. Yakinlah, Angkatan Laut Cina akan gemetar melihat frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia dan akan berpikir dua kali untuk wirawiri di lautan Natuna lagi, ujar Dasko. Pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat memperkuat kerjasama pertahanan, salah satunya dengan menyepakati kerjasama pembangunan kapal perang canggih buatan Inggris di Indonesia.
Seperti disampaikan keterangan pers Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia yang diterima dari detik.com pada Jumat 17 September 2021, kedua negara menyepakati agar Angkatan Laut kedua negara segera mengoperasikan kapal frigate yang sama. Kapal frigate merupakan sebuah tipe kapal perang yang dibangun dengan mengutamakan kecepatan dan kemampuan manuver yang baik. Disebutkan bahwa kapal perang canggih buatan Inggris akan dibangun di Indonesia dengan kerjasama antara Babcock, perusahaan kedirgantaraan pertahanan dan keamanan berbasis di Inggris, dengan PT PAL Indonesia Persero, badan usaha milik negara yang membangun dan memelihara kapal untuk pembangunan militer dan komersial yang berbasis di Surabaya. Hari ini, Babcock menyetujui kesepakatan lisensi untuk PT PAL Indonesia untuk memproduksi kapal tersebut di Indonesia dan akan dikerjakan oleh tangan-tangan Indonesia dengan desain khusus serta spesifikasi yang memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia. Demikian seperti disampaikan Kedubes Inggris dalam keterangan persnya. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu dilakukan oleh pihak Babcock dan PT PAL Indonesia di London pada Kamis 16 September 2021 waktu setempat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Inggris RT Hornby-Wallace menyaksikan penandatanganan tersebut. Diketahui juga pegiat media sosial Denny Siregar meledek anggota DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon. Hal ini berawal dari cuitan Fadlizon di akun Twitternya yang memperingatkan pemerintah terkait meningkatnya kembali aktivitas kapal perang Cina di Laut Natuna Utara. Fadli menyebut Cina memiliki maksud jahat di Laut Natuna Utara, yakni mencaplok kedaulatan Republik Indonesia khususnya di zona ekonomi eksklusif. Cina punya maksud jahat di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan, yaitu mengambil wilayah kedaulatan Republik Indonesia, tweet Fadlizon pada Jumat 17 September 2021. Terkait itu, Denny pun menyenggol Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto. Denny meminta Prabowo untuk menjelaskan kepada Fadlizon soal aktivitas kapal perang Cina di Laut Natuna Utara. Pak Prabowo, hello. Ini ditanyain Ma Fadlizon, tulis Denny di akun Twitternya pada Minggu 19 September 2021. Di akhir cuitannya, Denny meminta Prabowo untuk memberi pelajaran kepada Fadlizon untuk tidak bicara sembarangan kalau tidak tahu apa-apa. Cewer aja Pak hidungnya, ujarnya. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon memperingatkan pemerintah soal meningkatnya kembali aktivitas kapal perang Cina di Laut Natuna Utara. Fadli menyebut Cina memiliki maksud jahat di Laut Natuna Utara, yakni mencaplok kedaulatan Republik Indonesia khususnya di zona ekonomi eksklusif. Cina punya maksud jahat di Laut Cina Selatan, yaitu mengambil alih kedaulatan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI itu menyebut dalih 9 Dash Line yang tidak memiliki dasar menunjukkan Cina memiliki etika tidak baik. Ia pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang saat ini terkesan takluk dengan terus memasukkan tenaga kerja asing Cina ke Indonesia. Tapi kenapa pemerintah seolah takluk dan terus memasukkan TKA Cina ke dalam negeri dengan leluasa, tegasnya. Sebelumnya dilaporkan sejumlah kapal perang Cina hilir mudik di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Seperti diketahui, terkait zona ekonomi eksklusif, PBB telah mengatur ketentuan melalui United Nations Convention of the Law of the Sea UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Kendati dalam aturan itu memang tidak diatur secara rinci ihwal aktivitas militer seperti yang kini terjadi akibat munculnya kapal-kapal milik Cina.